Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Mawadani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 25121038. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal yang diberikan dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Mutiara Nurmanita MPD. Tanpa perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke video berikut ini. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan identitas nasional Indonesia. Sebutkan minimal 3 contoh identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Jawabannya, identitas nasional Indonesia adalah jati diri atau ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional menjadi simbol persatuan serta mencerminkan nilai budaya dan karakter bangsa. Contoh identitas nasional Indonesia: yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara; yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan; yang ketiga, bendera merah putih sebagai bendera negara; yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya; lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia atau HAM. Berikan 2 contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dan harus dihormati, dilindungi, serta tidak boleh dirampas oleh siapapun. Contoh penerapan HAM: yang pertama, menghargai kebebasan setiap orang untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinannya; yang kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap teman berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Soal yang ketiga yaitu mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi konstitusi yang penting bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Jawaban saya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak dan kewajiban warga negara, pembagian kuasa, sistem pemerintahan, serta menjadi pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara tertib, adil, dan sesuai hukum. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara. Berikan masing-masing 2 contoh. Jawabannya, hak adalah segala sesuatu yang berhak diterima atau diperoleh oleh setiap warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau diperoleh oleh setiap warga negara. Contoh hak: yang pertama, mendapatkan pendidikan yang layak; yang kedua, memperoleh perlindungan hukum. Contoh kewajiban: yang pertama, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku; yang kedua, membayar pajak sesuai ketentuan. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Mengapa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Jawabannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Masyarakat perlu berpartisipasi dalam demokrasi karena rakyat merupakan pemegang kedaulatan negara. Bentuk partisipasi dapat berupa mengikuti pemilu, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, menaati aturan, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai aspirasi masyarakat. Soal yang keenam, jelaskan bagaimana seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sebutkan minimal 2 cara. Jawabannya, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui beberapa cara, antara lain: yang pertama, karena kelahiran, yaitu anak yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia; yang kedua, melalui naturalisasi atau pewarganegaraan, yaitu warga negara asing yang memenuhi syarat dan mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia sesuai peraturan yang berlaku. Jawaban yang ketujuh, saya ambil dari Tari Saman. Tari Saman berasal dari Provinsi Aceh. Tarian ini dikenal dengan gerakan yang cepat, kompak, serta diiringi tepuk tangan dan syair bernuansa budaya serta nilai kebersamaan. Cara melestarikannya antara lain: 1. Mempelajari dan mempraktikkan tari saman;
kegiatan seni budaya di sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, memperkenalkan tari saman kepada generasi muda dan wisatawan. Yang keempat, menjaga serta menghargai keberagaman budaya Indonesia. Soal ke-8, apa yang dimaksud dengan bela negara? Sebutkan 3 contoh sikap bela negara yang dapat dilakukan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh sikap bela negara bagi mahasiswa. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan prestasi. Yang kedua, mematuhi aturan kampus dan menaati hukum. Yang ketiga, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Jawaban nomor ke-9, yang pertama, negara maju. Ciri-cirinya, yang pertama, pendapatan per kapita tinggi. Yang kedua, teknologi dan industri berkembang. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan berkualitas. Contoh, negara Jepang. Yang kedua, negara berkembang. Ciri-ciri, 1. Sedang membangun ekonomi. Yang kedua, industri perkembangan tetapi belum merata. Yang ketiga, pendapatan masyarakat masih bervariasi. Contohnya, Indonesia. Yang ketiga, negara terbelakang. Ciri-cirinya, 1. Tingkat kemiskinan tinggi. Kedua, pendidikan dan kesehatan masih rendah. Yang ketiga, infrastruktur belum memadai. Contohnya, negara Niger. Jawaban yang ke-10, menurut saya, materi yang paling penting adalah hak dan kewajiban warga negara. Alasannya, setiap warga negara harus memahami apa yang menjadi haknya sekaligus menjalankan kewajibannya agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis. Jika setiap orang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka kehidupan bermasyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, akan tercipta rasa saling menghormati dan tanggung jawab. Contoh penerapan. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai kewajiban sekaligus memperoleh pendidikan sebagai hak. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga, menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.